Nggak usah tulis di kolom chat, teman-teman cukup tuliskan di notes-nya sendiri, kira-kira apa sih yang udah teman-teman lakuin, kata kuncinya, secara konsisten dalam membangun bisnis yang living. Ya kira-kira 5-10 aktivitas gitu ya, teman-teman boleh listing sendiri. Kemudian kita keep dulu ya, kita nggak akan bahas sekarang, tapi nanti kita akan ngobrolin soal ini ya. Boleh dicatat dulu ya teman-teman. Next. Oke, ini yang mau saya ceritakan. Karena ini yang kami lakukan di The Happy Drops. Cash, apa sih cash? Kalau di flyer gitu kan ya, orang pasti mikirnya apa sih cash gitu. Ini adalah based on pengalaman kami. Next. Kita mulai dari yang pertama. Cash, huruf pertamanya adalah C. C for consistency. Nah, dari awal kita udah mulai ngomongin konsistensi terus ya. Tadi dibilangnya kebetulan saja bahwa setiap kali ampreng mungkin saya di bulan yang sama gitu. Itu kebetulan Mbak Debbie. Jadi sebenarnya apa sih konsistensi ini gitu? Konsisten tuh kayak gimana sih teman-teman gitu? Kalau teman-teman dengar kata konsisten, apa yang teman-teman yang nongol di kepala teman-teman pertama kali apa? Mungkin boleh bantu saya di kolom chat diketikin. Kalau teman-teman dengar ya, saya ulang. Kalau dengar kata konsisten, kata apa yang kira-kira terlintas di kepala teman-teman? Oke, rutin, disiplin, continue. Yes, persistent. Boleh next slide? Nah, ini adalah kata-kata yang saya kumpulkan. Dan beberapa ada yang teman-teman sebutkan tadi ya di kolom chat ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat yang hurufnya saya kasih font paling besar adalah repetisi. Repetisi itu apa sih? Repetisi itu adalah pengulangan. Nah, kita kan sering ya dari kecil kita udah dikasih tahu sama orang tua kita atau mungkin kita bisa baca quotes di Pinterest gitu. Sesuatu yang dilakukan secara repetisi atau berulang kali akan menghasilkan perfection, apa namanya? Practice make perfect. Sering banget ya kita dengar doktrin-doktrin kayak gitu kan. Terus kalau kita melakukan semuanya secara berulang-ulang itu adalah salah satu kunci menuju sukses. Tapi apakah benar demikian gitu? Konsisten seperti apa sih yang kira-kira benar nih, ini nih kunci menuju sukses nih gitu. Boleh next slide? Nah, semoga nggak salah fokus ya sebelum saya ngomong, mungkin pas ngelihat slide ini udah wow gitu, udah kaget duluan. Yang di kiri, yang paling kiri adalah My Queen of Creativity. Teman-teman pasti udah tahu semua ya, Cikiti. Yang begitu kreatifnya kalau bikin grafik, bikin tulisan gitu ya. Dan yang di sebelahnya Cikiti itu saya bukan ngambil gambar dari Google ya teman-teman, bukan ngambil dari Pinterest, itu benar adanya adalah upline saya juga. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau Cinorce juga bermain pool dance. Nah teman-teman semua sebenarnya apa sih yang mau diomongin nih? Creativity, kok ada creativity, ada Cikiti, terus ada Cinorce, flexibility gitu. Maksudnya apa nih? Kan tadi kita bicara konsisten ya, tapi konsisten seperti apa? Nah, konsisten yang di dalamnya ada ingredients creativity dan juga flexibility. Saya akan kasih contoh di slide selanjutnya. Next. Nah, generasi 80-90-an pasti bisa merecall nih. Ini gambar-gambar apa? Mungkin saya nggak usah cerita nih ya. Dulu banget nih, kalau teman-teman mau beli handphone, kita kalau saya sih waktu itu mungkin kayaknya sekitar SMP atau SMA ya, mau beli handphone pasti merek pertama yang terlintas itu adalah Nokia. Bener nggak? Yang paling atas, Nokia pisang gitu. Kemudian dia melakukan inovasi-inovasi lagi, melakukan bentuk creativity, upgrade dari creativity-nya adalah dengan berbagai macam ganti model. Ada 5510, 3310, saya sampai nggak hafal tuh. Cuma dulu tuh kayaknya udah keren banget gitu kan, bisa diganti-ganti warna casingnya segala macam. Tapi Nokia itu berprinsip bahwa handphone should be handy gitu. Bisa dibawa kemana-mana, kecil gitu. Maka ketika keluar teknologi BlackBerry, itu kan keypadnya QWERTY, sama seperti kita nulis di laptop. Apakah kemudian Nokia dengan secara fleksibel langsung, oh oke,
gue bikin inovasi kayak ya BlackBerry gitu, QWERTY juga, apakah seperti itu? Ternyata enggak. Maka akhirnya kemudian dia dibalap oleh BlackBerry. Dan kemudian kita berbicara tentang BlackBerry. BlackBerry apakah dia melakukan inovasi? Apakah dia kemudian kreatif? Iya. Mungkin dengan kameranya yang dirubah atau ada dengan fitur-fitur lainnya. Tapi kemudian ketika muncul handphone dengan teknologi layar sentuh, kalah lagi. Kenapa? Karena BlackBerry tidak fleksibel. BlackBerry tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak menjawab demand dari pasar. Kurang lebih seperti itu ya. Makanya tadi di slide sebelumnya saya bilang kan bahwa melakukan konsisten itu benar, tapi konsisten seperti apa? Ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Tadi kita sudah bahas konsistensi ya. C untuk konsistensi, kemudian yang kedua adalah A for action, atau mungkin kita bisa sebut dengan aktivitas. Berarti udah mulai nge-breakdown nih. Tadi kan katanya harus konsisten. Kemudian konsistennya seperti apa? Kalau udah masuk ke action, kita udah bicara tentang timeline, tentang periode, tentang musim. Ya, apa yang saya lakukan dulu ketika saya baru join member di Singapura tentunya akan berbeda dengan yang saya lakukan hari ini. Apa yang teman-teman sudah lakukan minggu lalu tentunya berbeda juga dengan yang akan teman-teman lakukan besok. Sebelum pandemi, setelah pandemi pasti ada perbedaan. Terus kan jadi bingung ya, katanya harus konsisten, katanya tadi repetisi, tapi kok ada yang berbeda, jadi gimana sih maksudnya? Nah, untuk menjelaskannya supaya lebih masuk ya, saya akan pakai analogi musim. Next slide. Iya. Teman-teman pasti sudah pernah dengar ya tentang 4 season of leadership. Yang mana kalau misalnya kita baca di buku-buku itu pasti dia pakainya 4 season, karena di luar negeri memang ada 4 musim ya, ada winter, spring, summer, and fall. Sementara kita di Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Tapi kemudian saya menambahkan yang ada kilat-kilat tuh, kalau misalnya di slide teman-teman lihat, itu musim pancaroba. Kita akan bahas satu-satu. Next. Musim panas. Mungkin bisa bantu ya, biar nggak ngantuk nih ya teman-teman, jadi sama-sama bantu saya, musim panas nih identiknya dengan apa sih? Musim panas tuh kira-kira apa sih yang kita rasain, atau literally nggak apa-apa loh, maksudnya kayak, oh ya aku ngerasa panas, gerah gitu, make up luntur, cepet gerah, iya bener. Minum es. Next slide. Nah ini, musim panas kita identik dengan matahari yang terik. Wah, pokoknya gerah gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu sih biasanya happy, termasuk saya juga. Saya tuh happy karena cuciannya jadinya kering, nggak bau gitu. Terus anak-anak bisa main keluar. Aktivitas outdoor tentunya juga lancar ya. Jadi contohnya misalnya pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya petani. Itu masa-masanya petani menebar benih. Ya. Kemudian perasaan kita tuh gimana sih? Kayaknya lebih cerah ceria gitu, cheerful, optimistic, hopeful. Nah, gimana dengan bisnis yang living? Next slide. Bisa teman-teman lihat, di bisnis yang living, itu saatnya kita membuat plan dan strategi. Kita rancang tuh, kita reka-reka tuh, oh kayaknya harusnya tuh gue begini nih, harusnya kita bikin listnya. Kalau bikin aktivitas online, bikin aktivitas offline, itu misalnya apa aja. Kemudian posting di sosial media. Apakah kita kemudian merencanakan untuk, udah ada nih postingannya untuk 5 hari ke depan gitu. Terus kemudian objektif dari postingannya apa? Itu bisa teman-teman listing semuanya. Edukasi member, apakah mungkin melalui WhatsApp group, apakah mungkin japri satu-satu, atau mungkin berupa broadcast message gitu ya. Bisa juga melalui Zoom. Ini masa-masanya kita mencari koneksi, mencari relation sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak tahu loh, mungkin orang-orang ini, teman-teman lama kita yang mungkin kita udah lama nggak kontak, kemudian kita coba hubungi kembali, itu adalah yang nantinya akan menjadi potensial buyer atau bahkan menjadi potensial member kita. Next slide.
musim hujan. Nah, boleh dibantu lagi. Kalau tadi kan musim panas kita gerah ya, teman-teman ya. Kalau musim hujan gimana nih kira-kira nih perasaannya? Boleh perasaannya, boleh yang terjadi beneran di luar seperti apa? Dingin, aduh, becek. Becek. Oke, ya, next. Nah, curah hujan udah pasti tinggi, namanya juga musim hujan kan. Kemudian tanaman tuh cenderungnya subur nih, yang pada suka nanam nih. Kemudian petani panen, kita kan udah ganti musim nih, tadi musim panas, sekarang musim hujan. Tadi kita menebar benih, sekarang artinya waktunya kita nih, mulai cek-cek nih tanaman kita gimana, ya kan? Apakah harus mungkin ditambah pupuk, diganti media tanamnya gitu, atau mungkin ya emang udah berbunga, udah menghasilkan hasil gitu. Tapi kemudian ada masalah juga yang bisa terjadi di musim hujan. Misalnya bocor, banjir, it could happen. Next. Ini dia, bisnis yang living di musim hujan. Ini saatnya kita observasi project dan plan kita yang tadi udah kita rencanakan di musim panas ya teman-teman semua ya. Tadi kan kita bikin plan apa, aktivitas kita listing semuanya, kita breakdown, kita harus ngapain aja. Nah, kan udah ganti musim nih. Kita cek dong, kita recheck apakah yang kita lakukan sudah on track, apakah yang kita lakukan masih valid untuk dikerjakan di musim ini, apakah harus ada yang diganti, apakah harus ada yang di-adjust gitu ya. Kemudian tadi antisipasi bocor, banjir, bikin backup plan, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Sama di bisnis juga seperti itu. Jadi kita nggak hanya pakai satu metode. Nah, ini yang menarik, musim pancaroba. Musim pancaroba tuh kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak sih teman-teman? Karena kan seperti yang tadi saya bilang ya, sebenarnya musim hujan sama musim panas itu yang ada di Indonesia, tapi kita bisa sebut lah kalau musim pancaroba ini ya ada juga di Indonesia. Ada yang bisa ini enggak? Ada yang bisa bantu saya di kolom chat, musim pancaroba itu kayak gimana sih? Apa sih yang ini? Apa sih yang teman-teman rasain di musim pancaroba? Meriang, gerah. Next. Benar tadi yang dibilang cuaca tidak menentu. Nah, kayak sekarang nih saya di kantor yang living, tadi kan pas berangkat itu panas banget terik, tapi 15 menit kemudian mendung dan mungkin ada probability akan hujan deras. Itu kan tiba-tiba ya, nggak menentu gitu. Terus ada juga munculnya hewan-hewan tertentu kayak misalnya laron, itu biasanya di perpindahan musim tuh. Kemudian nyamuk jadi lebih banyak, bener nggak? Makanya kita ini ya, suka dengar sekarang di berita tuh banyak banget yang terkena demam berdarah. Kemudian ada juga ini, gangguan pernafasan. Tadi ada yang nulis meriang, terus flu batuk, itu bener banget tuh Mbak Ita. Imun drop ya kan, udah mulai kayak gitu, udah mulai banyak penyakit-penyakit. Dan nah ini yang sedang kita rasakan saat ini adalah pandemik. Kita bisa bilang dong kalau pandemik itu termasuk dalam musim pancaroba. Next. Gimana kalau kita analogikan ini di bisnis yang living, musim pancaroba kita nih, yang mana musim kita itu bisa beda-beda ya, setiap orang ya, nggak barengan ya. Nah kebetulan kalau pandemi sih barengan ya. Apa yang terjadi? Anomali. Kemudian tadi saya bilang perubahan. 2020 awal mulai pandemi, banyak yang dirumahkan, banyak yang kesulitan ekonomi. Kita pikir sales kita akan drop. Kita pikir akan susah nih jualan karena orang lagi susah gitu. Gimana caranya kita jualan online? Tapi nyatanya teman-teman semuanya, kita ngerasain deh 2020 yang living itu berkembang dengan sangat pesat. Nggak diduga-duga. Anomali kan berarti kan itu. Ternyata orang-orang peduli sama kesehatan. Ternyata orang-orang lebih mencari alternatif-alternatif lain untuk menghadapi situasi yang sulit ini.
Lalu gimana dengan 2021? Nah, ini menarik karena persis banget yang di slide itu adalah upline saya juga di Singapura, Cideni. Cideni dan saya itu kesamaannya kita berdua sama-sama suka data. Sebelum saya bikin slide ini, kita lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu dia menyodorkan saya data berupa grafik. Dia bilang, Nanis, aku kan orangnya suka data ya. Jadi aku bikin ini grafik perbandingan dari 2017 ke 2021. Gimana perkembangan, gimana growth OGV kita. Cideni ada nggak nih di sini? Nah, memang benar-benar bisa dibilang 2021 ini adalah anomali. Kenapa? Karena kebetulan saya background-nya teknik industri ya. Saya biasalah namanya menghitung proyeksi. Menghitung karena based on-nya kita bisa, kalau anak-anak supply chain, anak-anak ini warehousing, mungkin Bu Kirmi ya di sini pasti udah bisa tuh ngitung itu. Stok harusnya availability-nya berapa gitu-gitu. Sama, kita ngitung juga kan berdasarkan, kita bisa benchmark dari beberapa tahun yang lalu. Tapi apa yang kita lihat datanya itu benar-benar nggak bisa diprediksi, karena apa? Kita dalam kondisi uncertainty seperti sekarang ini. Nah, jadi harus gimana dong? Itu namanya kita diuji mati-matian untuk lebih fleksibel dan kreatif. Gimana? Ya udah, mikir outside the box. Kita harus mau hilangkan idealisme kita. Misalnya tadinya kita berpikir kalau jalanin bisnis itu harus seperti ini, A, B, C, D, E. Tapi nyatanya semua itu bisa dipatahkan dalam masa yang tidak pasti ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Next slide. Teman-teman, biar nggak ngantuk, aku tes dulu nih. Tadi teman-teman yang dengerin musim ya, dari musim panas, musim hujan, terus gitu musim pancaroba ya. Musim dari 3 musim tadi itu ada kesamaan nggak sih teman-teman dari tools yang digunakan oleh para upline saya tadi? Ini mau iseng-iseng aja dulu ya, iseng-iseng dulu. Boleh bantu jawab di kolom chat tadi apa ya? Apa yang dipakai nih? Ada yang udah jawab pakai member ID. Enggak, yang ini cuma biar nggak ngantuk. Aku pengen tahu teman-teman dengerin nggak sih, soalnya jam ini jam kritis. Benar, yang jawab payung. Next slide. Yes. Nah, payung ini kan tools kita ya, senjata kita. Kalau teman-teman lihat, kita di musim panas kita bisa pakai payung juga. Buat apa tujuannya? Objektifnya apa? Untuk menghindari dari sinar matahari. Kemudian supaya make up-nya nggak luntur gitu ya. Terus udah gitu apalagi supaya kita nggak keringetan mungkin. Kemudian di musim hujan kita pakai payung juga supaya apa? Supaya kita nggak kehujanan, udah jelas ya. Supaya kita bajunya nggak basah, rambut kita nggak lepek. Musim pancaroba, payung dipakai buat apa teman-teman? Buat nolak bala, misalnya kayak Cideni tuh, ya nggak bercanda. Bisa dipakai sebagai tools untuk bertopang ketika kita berdiri, ketika kita mau jatuh. Bisa nggak? Bisa aja. Terserah dong tools-tools kita kan. Atau sebagai alat untuk kita defense, menghadapi cobaan, menghadapi gangguan yang ada. Nah, teman-teman semuanya, kira-kira dari semuanya tadi ya, kenapa sih aku ngomonginnya payung? Nggak relate banget ya buat apa? Jadi gue harus pakai payung nih, Mananis nih. Enggak kan? Sebenarnya payung ini apa sih? Payung is our brain, teman-teman semua ya. Coba bayangin through all the season. Apa sih satu tools yang kita punya, udah melekat, udah keinstall nih di diri kita tuh sebenarnya apa? Otak kita. Nah, jadi otak kita itu yang diperes untuk bisa konsisten melakukan sesuatu secara kreatif dan fleksibel, baik itu mau ada badai kek, mau ada tsunami, mau kita lagi pandemi gitu, tapi kan itu otak kita gitu. Gimana caranya supaya otak kita kemudian menghasilkan hal-hal yang bisa membuat kita survive. Oke, next. Kalau di awal tadi ya teman-teman semua ya, kan saya bertanya sama teman-teman, tolong dibikin listnya 5-10 kegiatan atau aktivitas teman-teman yang sekiranya sudah teman-teman lakukan secara konsisten dari awal menjalani bisnis YL sampai hari ini. Nah, setelah mendengarkan tadi saya ngoceh ya tentang flexibility dan creativity,
kira-kira teman-teman udah bisa mulai tuh di listing, di checklist, apakah aktivitas yang dari kira-kira tadi 5-10 aktivitas itu, apakah sudah termasuk dalamnya komponen creativity dan flexibility. Biar nggak bingung, aku kasih contoh. Satu aktivitas kecil yang sebenarnya bisa di breakdown panjang banget adalah Zoom meeting. Contohnya sekarang. Saya dan tim termasuk orang-orang yang sudah menggunakan Zoom jauh dari sebelum pandemi. Kenapa? Karena memang kami dituntut seperti itu. Wong upline saya di Singapura, gimana caranya lagi saya mau menimba ilmu dari mereka kalau bukan melalui Zoom, kalau bukan melalui online. Kan nggak mungkin kita tiap kali ketemu, jauh. Kemudian ketika organisasi sudah mulai makin berkembang, yang mana downline ada dari Sabang sampai Merauke gitu ya, kira-kira. Kita nggak bisa juga kan ketemu tiap hari. Kita dipaksa untuk berpikir gimana ya caranya supaya kita bisa terkoneksi sama mereka. Maka yang kita lakukan adalah melalui Zoom call. Terus apanya nih yang kreatifnya? Apanya nih yang fleksibelnya? Oke, kita bicara dari kreatif dulu. Di awal-awal, kita mungkin ngomonginnya materinya tentang oil aja, bener nggak? Unboxing PEP. Oil ini untuk itu, oil ini untuk itu ya. Terus kemudian berkembang, udah mulai bosen ngomongin oil terus, kita berpindah ke emosi. Setelah itu emosi kita mulai nih masuk-masuk ke self-care, self-healing, healing trauma, sampai gentle bird gitu ya. Itu kan sebenarnya udah main-mainnya udah keluar dari materi oil, tapi masih bisa nyangkut. Dan sebagai organisasi yang di dalamnya banyak sekali orang, artinya banyak sekali juga ilmu yang bisa kita serap dari mereka. Kita terus aja gali terus gimana caranya supaya orang nggak bosen sama Zoom-nya. Apakah kemudian udah mulai tuh tahun lalu kita mulai pakai tuh gimmick-gimmick kayak kita pakai quizzes, ya, terus kita pakai aplikasi-aplikasi lain supaya nggak bosen. Kan Zoom cuma dengerin pembicara aja ya bosen. Atau mungkin yang kita lakuin hari ini, saya sama Mbak Debbie, kita bikin ketemu langsung, kayak talk saya datang ke kantor, bukan saya di rumah. Itu kan sebenarnya supaya teman-teman lebih tertarik, supaya teman-teman lebih nggak bosan ya ngeliat Zoom kayak gitu-gitu aja gitu. Kemudian flexibility, kita berbicara flexibility. Contohnya aja yang gampang, bulan Ramadan, kita menghapuskan tuh Zoom yang jamnya ada di jam yang sekiranya mengganggu ibadah teman-teman Muslim. Bisa dimajuin atau dimundurin. Kemudian mungkin dulu kita punya idealisme ya, mungkin sebagai leader kita ada mikir bahwa oh kita kan harusnya kalau misalnya 1 kali seminggu aja kayaknya kurang deh tuh bikin Zoom, dipenuhin lah, dipadetin. Tapi itu sama apakah bisa setiap kali seperti itu? Kan enggak, ada titik jenuh. Maka akhirnya kita harus bisa juga fleksibel untuk mengurangi jadwal Zoom-nya. Tuh, udah panjang ya, baru satu kegiatan loh, baru satu aktivitas aja Zoom. Nah, kebayang dari teman-teman yang tadi tuliskan di awal, aktivitas teman-teman, apakah semuanya sudah mencakup itu tadi, creativity dan flexibility. Oke. Udah pada bosen ya kayaknya ya. Aku ini ya biar seru ya. Tadi kan biar nggak aku doang nih sekarang. Aku mau ikutan kayak Mbak Debbie, aku mau ngasih kuis. Aku mau ngasih kuis ya. Nah, peraturannya sama. Jadi teman-teman tunggu sampai nanti host bilang start, kemudian teman-teman menuliskan nama, member ID, dan baru jawabannya. Pertanyaannya ada di next slide. Yes. Apa saja sih komponen yang harus dilakukan secara konsisten dalam melakukan aktivitas tadi? Ayo, yang dengerin harusnya sih tahu ya. Siap-siap ya. Udah siap belum nih teman-teman semua? Aku ulang sekali lagi ya. Apa saja komponen yang harus dilakukan secara konsisten dalam melakukan action? Oke, start. Banyak. Apakah kita sudah dapat pemenangnya? Rame ternyata. Sepertinya sudah ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Akan dicatat oleh tim. Sementara itu kita lanjut ke materi ya. Next slide.
Nah, itu makanya kenapa biar nggak ngantuk, biar dengerin semua. Jadi kita seling-seling ya kuis materi. Jadi aku juga tahu teman-teman dengerin nggak. Macam diuji nih hari Sabtu. Oke, sustainability atau kalau dalam bahasa Indonesia berkelanjutan, berkesinambungan. Kan tadi kan kita udah melakukan segala sesuatu secara konsisten gitu ya. Kita udah kebayang kira-kira aktivitas apa. Nah, tentunya kita pengen dong yang udah kita lakuin tadi tuh kemudian berjalan secara berkelanjutan. Next. Yes. Katanya, konsistensi leads to sustainability. Kalau kita konsisten, mestinya sih ya, abis itu kita bisa sustain, organisasi kita bisa berkelanjutan. Tapi apa iya seperti itu? Apakah otomatis terjadi gitu? Kayaknya sih nggak segampang itu ya, nggak sesimpel itu. Sebenarnya apa sih kunciannya supaya organisasi yang udah kita bangun ya dari awal tadi gitu dengan segala jeripaya dan konsistensi kita itu akhirnya bisa terrefleksi di organisasi yang stabil gitu, yang sustain gitu. Gimana caranya? Next slide. This is what we do. Engage with your people. Ya, karena kita itu MLM. Yang mana kita sering sebut multi-level relationship. Artinya kita berhubungan, ya, berhubungan dengan orang. Bukan cuma ngurusin jualan oil aja, tapi kita juga harus menjalin hubungan dengan downline kita, dengan tim member kita. Nggak cuma itu, dengan upline kita, karena kita nggak bisa kerja sendirian. Bahkan dengan crossline kita, dengan teman-teman semua, bahkan dengan ya personil-personil yang kerja di belakang layar nih saat ini bersama saya di kantor yang living gitu ya. Ada Mbak Indri, Kalisa, dan semuanya. Itu kita harus berusaha engage dengan semuanya. Supaya apa? Supaya ya itu tadi gitu. Kita nggak cuma ngomongin diri kita sendiri, kitanya yang konsisten, terus tapi kalau misalnya kita nggak melakukan itu bareng-bareng dengan orang lain, ya sustainability tadi sulit untuk terjadi. Oke. Sekarang saya mau, kayaknya udah mulai agak berat nih, otak mungkin mulai berasap. Aku mau ini dong, mau kuis lagi aja deh. Aku mau kuis lagi ya. Nah, siap-siap ya. Mungkin lemesin dulu jarinya, jempol-jempol Thanosnya nih. Jari-jari apa? Cumi-cuminya. Oke, udah siap ya semuanya ya. Next. Nah, jadi nih hati-hati ya teman-teman ya. Pertanyaannya ada 2. Jadi formatnya sama seperti tadi, nama, member ID, kemudian jawaban pertama dan jawaban kedua. Dalam 1 kali enter ya. Sama ya, nunggu sampai ada start, nanti kemudian dari host akan mengetik di kolom chat, kuis ketiga start. Nah, baru teman-teman jawab ya. Tunggu belum? Ini cepet banget. Oke, start. Apakah tools yang digunakan di setiap musim dan kemudian tools tadi itu perumpamaan dari apa ya? Wah gila, ternyata beneran dengerin loh. Aku kira pada ketiduran. Udah dapat ya pemenangnya ya. Thank you teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita balik lagi ke materi. Pokoknya udah dikasih hadiah, ditempa lagi. Next. The last but not least. Kita udah sampai huruf H aja ya. Tadi cash, ada yang bisa recall? Cash. Sekarang yang terakhir adalah H for human. Kenapa manusia ya? Tadi kan di slide sebelumnya saya udah bilang ya, engage with your people. People means human. Kita human gitu ya. Merupakan faktor penentu utamanya. Either kita akan berjalan kemana. Jadi yang saya lakukan bersama teman-teman di tim, ada di next slide, bisa dibantu. Ini yang saya lakukan bersama tim. Nurturing
ya, dan duplicating. Buat gampangnya, dan kayaknya saya udah mau kena time out nih dari panitia kayaknya karena ngomongnya udah kepanjangan gitu ya. Aku kasih contoh satu yang gampang banget dan aku yakin relate sama teman-teman semuanya. Siapa di sini yang sejak pandemi mulai bercocok tanam, padahal tadinya even nggak sama sekali ya ngelihat itu ijo-ijo apa mungkin dicuekin gitu ya. Ibu bapak kita sih semuanya tuh udah pasti ya bercocok tanam, termasuk saya sendiri gitu ya. Emak bapak gua di rumah tuh tanamannya bejibun gitu ya, tapi nggak pernah gue lirik gitu. Tapi begitu pandemi, mulai nih ya kan. Kayaknya di rumah aja nih tanaman lucu juga nih gitu. Terus lihat-lihat postingannya Kakak Lisa, dia posting baru adopsi tanaman. Gila nggak sih adopsi tanaman, guys? Udah gitu ada Melisa Casa, sampai pasang harga. Kan kita jadi gimana gitu ya perasaannya lihat orang-orang tuh pada posting tanaman. Rosana, nah ini guru tanaman gue nih, Rosana. Kalau misalnya nonton. Sampai diracunin ikut lifestyle tanaman, ya ampun mana mimpi sih seumur hidup gue lifestyle tanaman gitu kan. Itu artinya apa? Ada proses duplicating, bener nggak teman-teman? Dari yang tadinya kita nggak tahu sama sekali, kemudian merembet satu persatu mungkin lewat sosial media, dari mulut ke mulut, kemudian tiba-tiba tukang tanaman juga jual harganya gila-gilaan gitu ya. Kayak udah kayak apa tuh jutaan-jutaan gitu, padahal tuh tanaman ya ngejogrok di halaman rumah aku ya, dari dulu nggak ada yang peduli juga sih. Tapi artinya apa? Itu hebatnya proses duplicating. Dari satu orang ke orang lain kemudian muter semuanya akhirnya sampai kita semua menggandrungi si tanaman. Kemudian proses nurturingnya seperti apa? Dari mulai beli nih. Contohnya ya, saya beli tanaman nih. Belinya jauh dari Jogja. Nyampe Jakarta dong, dibuka dulu pelan-pelan. Kayaknya dia kepanasan nih. Nanya Rosana, ini harus digimanain? Oh ya, bukanya pas deket-deket maghrib mana nis? Oh ya, oke. Itu kan artinya kita udah nyayang-nyayang tanamannya dong, dia baru sampai, jangan sampai mati loh. Kemudian baru tahu ada istilahnya metan. Oh ya, dari dulu mah taunya pupuk. Ya, sampai nyokap bilang, ya elah metan gitu. Ini mau bikin sendiri juga bisa gitu kan. Segalalah dengar dari teman-teman kumpulin cangkang telur ya biar sayang tumbuh yang bener ya gitu. Sampai sekarang suami saya tuh dia juga gitu. Kalau misalnya nggak sengaja nyenggol, maaf ya gitu. Gila nggak sih? Udah pada gila gue rasa tuh. Evan nih, itu bagian dari apa sih teman-teman sebenarnya? Proses nurturing. Kita mungkin pelan-pelan dari dia kecil sampai kemudian dia keluar tunasnya gitu ya. Kemudian dia jadi daun baru. Kemudian bisa kita cacah jadi pot lain. Ending-endingnya gue jualan deh tanaman itu ya. Enggak. Oke, jadi kira-kira kurang lebih teman-teman ada bayangan, ada pemahaman proses nurturing dan duplikasi ini tuh seperti apa gitu ya. Itu juga kita lakuin di organisasi, jangan lupa. Next slide. Nah, kalau tadi kita bicara ya, engage with your people. Kan tadi apa sih? Human, memanusiakan manusia. Jangan lupa loh, kita sendiri juga manusia. Ya, kita sendiri juga butuh self care loh. Kita sendiri butuh perhatian, kita butuh me time gitu. Tapi, nah ini tapinya ya. Gimana caranya kan tadi kita harus ngurusin organisasi gitu ya. Harus, tadi katanya harus konsisten ngelakuin apa kerjaan segala macam. Gimana caranya bisa tetap self care? Of course bisa. Nah, itu challenge-nya kita harus memanage waktu. Kita harus bisa set priority kita. Mungkin itu bukan proses yang instan, tapi balik lagi. Jika kita melakukannya secara konsisten, otomatis insya Allah kita juga akan bisa untuk konsisten self-care juga gitu loh. Karena kenapa sih sebenarnya? Kenapa sih pentingnya self-care ini? Next slide. Bukan mau narsis ya. Tapi ada pesan sponsor katanya, suruh tampilin foto gue di slide.
Life work balance. Oke, apa sih sebenarnya balance? Kata-katanya udah balance gitu. Balance artinya apa sih? Seimbang. Apakah terus artinya seimbang itu porsi kerja kita 50 di kanan, kemudian have fun-nya 50 di kiri? Apakah seperti itu, teman-teman? Nah, ini yang harus hati-hati ya. Balance bukan berarti kita menyamaratakan apa yang ada di kanan dan kiri, tapi apakah porsinya sudah tepat? Apakah porsinya sudah sesuai? Ya, ini yang harus kita review ulang. Kita harus terus merimain diri kita apakah yang kita berikan, apakah tanggung jawab kita sudah kita lakukan, kemudian as a reward kita juga melakukan self care. Ya, kalau sudah kayak gitu, kayaknya udah nggak ada alasan lagi tuh yang namanya kita suntuk, kita frustasi, terus gitu tadi apa di awal kita merasa stuck gitu, karena sekali lagi bisnis should be fun, teman-teman semuanya. Kalau udah nggak ngerasain fun terus ya buat apa gitu, karena sebenarnya menjalankan bisnis yang living ini happy kok ya, asal apa tadi sudah terciptanya itu life work balance. Oke, next slide. Nah, kita wrap up ya dari awal sampai akhir. Tadi case itu adalah melakukan semuanya secara konsisten, kemudian kita breakdown menjadi aktivitas-aktivitas yang seharusnya supaya apa sih? Supaya bisa berjalan secara berkelanjutan atau sustain dan dijalankan dalam esensi kita as a human, bukan as a machine, bukan as a robot, karena kita juga human. Next. Sampai juga kita di akhir slide ya teman-teman semua. Saya hanya mau memberikan bukan PR, tapi sekedar bahan pemikiran untuk teman-teman semuanya setelah mendengarkan tadi. Kalau di awal kita kan berkeluh kesah ya teman-teman ya, gue merasa stuck, bingung, udah mangkel, nggak tahu mau gimana lagi. Gue udah ngelakuin semuanya secara konsisten kok. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman semua untuk berpikir sejenak, mereview kembali, kira-kira setelah ini, setelah hari ini, apa yang mau teman-teman lakukan berbeda dengan apa yang sudah teman-teman lakukan. Sepertinya sudah selesai ya presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat dan mic saya kembalikan kepada Mbak Debbie. Mbak Nanis, thank you banget, keren banget. Kalau kita lihat di kolom chat, ada yang bilang keren banget, kece abis. Saya juga mau semakin banyak yang bilang keren. Yang ada di kolom chat, boleh nggak? Saya mau lihat di kolom chat, ada tulisannya keren, keren, atau apa coba? Wow, cuma ada berapa ribu tuh yang bilang keren. Waduh, memang keren banget. Saya sampai dengarkan di sini tadi Mbak Nanis, pengen udah siapkan pertanyaan. Kakak-kakak sekalian, leader sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah, hari ini saya sudah mengundang Mbak Nanis tuh ke sini. Jadi kita udah ke sesi talk show ya, karena sudah kita siapkan pertanyaan-pertanyaan, dan juga kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di rumah, boleh loh segera ketik di kolom chat ya pertanyaan yang mau disampaikan ke Mbak Nanis. Nanti Mbak Nanis langsung ya akan menjawabnya, pastinya ya, kalau ke saya lain. Oke, senyum-senyum kalau ke saya apa gitu, Mbak Nanis apa gitu ya. Oke, langsung ada pertanyaan silakan ya di kolom chat sekali lagi. Nah, Mbak Nanis, sambil menunggu yang ada masuk di kolom chat, saya udah siapkan pertanyaan. Boleh ya saya bertanya? Boleh dong Mbak Debbie. Boleh ya, harus boleh ya. Saya udah catat nih tadi Mbak Nanis. Saya punya pertanyaan pertama. Tadi Mbak Nanis sebutkan cash gitu kan ya.
saya mikir apaan sih nih, kenapa kok milih cash gitu, padahal banyak banget kata-kata lainnya gitu, itu keren banget loh. Kalau boleh tahu kenapa sih milih kata cash? Oke, pertanyaan yang menarik Mbak Debbie. Teman-teman semua, mungkin aku boleh dibantu ya teman-teman. Kira-kira teman-teman kalau awal-awal nih sebelum saya menjelaskan tentang cash, kira-kira teman-teman terbersit apa sih, kok si Nanis nih ngapain sih ngomongin cash tuh apa sih? Cuan. Ngumpulin duit. Yes, cash gitu. Nah, oke teman-teman semuanya. Memang cash itu arti harfiahnya gitu ya, adalah tunai ya Mbak Debbie ya. Tunai artinya apa sih? Dibayar langsung. Wede, wilayah jepret. Tunai. Nah, benar banget gitu, tunai. Artinya apa? Di awal bukan berhutang. Terus analoginya gimana nih kalau ke organisasi atau ke yang tadi kita bahas? Nah, teman-teman pernah dengar nggak gerakan pay it forward? Ya, pernah dengar Mbak Debbie? Pay it forward. Gitu. Jadi kita bayar di muka nih. Oke. Iya, jadi misalnya kalau misalnya teman-teman lihat tuh sering tuh di YouTube. Jadi kayak kita berbuat kebaikan dulu tanpa kita mengharap balasannya. Maka kemudian kebaikan itu akan muter lagi ya. Berentet tuh ke orang lain gitu ya. Malah ada tuh kalau misalnya ada yang suka nonton, aduh aku lupa deh, anakku juga suka nonton tuh YouTube-nya. Itu tuh digambarkan bahwa ketika kita berbuat kebaikan di sini hari ini, itu tuh berentet bisa sampai besok, bisa sampai bahkan bisa balik lagi ke anak kita atau bahkan ke kita sendiri gitu. Ya. Jadi analoginya dari situ Mbak Debbie, bahwa cash itu adalah tunai, maka yang kita lakukan di organisasi juga sama. Ya. Kita tentunya nggak berharap bahwa misalnya contoh nih, aku yakin ya abis ini pasti pada curhat di kolom chat. Ada nggak sih nih leader atau builder ya yang chat di WhatsApp grupnya, WhatsApp grup edukasi gitu ya. Terus dari gitu mikir nih, gue kasih testimonial aja ya, kagak ada yang nyaut gitu ya, gak ada yang balesin, boro-boro nanya, leader lain juga enrollernya pada kemana nih, maunya cuannya doang kali, jangan-jangan ya, maunya komisinya doang gitu ya. Ngaku siapa yang pernah ngerasain kayak gitu ya kan, gitu pasti ada yang ngerasain kayak gitu. Nah itu makanya kita as a leader sebaiknya tidak berharap bahwa segala sesuatunya akan terjadi secara instan. Just pay it forward gitu loh. Kita tunai aja dulu sekarang. Kita nggak akan tahu loh orang-orang ya yang tadinya mungkin diam-diam aja, besok-besok dia menjadi crown diamond kita gitu kan. Wede, mantap kan, ya kan? Terus kadang kita capek gitu kan, terus kita mikir, aduh udah deh gue stop lah, biarin aja grupnya sepi gitu, atau biarin aja orang dikasih tahu kagak mudeng-mudeng gitu ya. Nah, terus kalau bukan kita tuh siapa lagi gitu, balik lagi tadi, bayar aja dulu tunai. Sama kayak kita investasi. Emangnya kalau kita investasi sekarang, hasilnya langsung kelihatan besok. Gitu, kebanyakan orang-orang invest sekarang tuh Bitcoin segala macam dilihatin terus ya. Padahal udah sampai ada meme-nya tuh bilang kalau itu pasti investor pemula tuh yang ngeliatin handphone melulu gitu pergerakannya gitu kan, nggak bisa gitu ya Mbak Debbie ya. Maka balik lagi ke season tadi gitu, season itu kan panjang gitu, bisa berbulan-bulan, ada yang waktunya setahun gitu ya, ada yang bertahun-tahun mungkin kayak saya gitu, bisa 5-6 tahun gitu, tapi eventually kalau kita do it with consistently gitu, insya Allah ada hasilnya. Seperti ada hasilnya itu. Ya. Kayak tadi mirip kayak yang Mbak Danis bilang tanaman, tau gak sih pada waktu tadi Mbak Danis bilang tanaman, langsung Lisa udah langsung kayak gini happy banget. Saya lagi juga banyak komentar tadi, katanya Mbak Tantan bilang saya mau nanam kebaikan, Bu Kiti bilang apa tadi, menanam cinta atau kebaikan macam-macam gitu ya, menanam manusia. Nah sama kayak itu tadi ya, berarti menanam dari bibitnya gitu, kayak tadi ya dikasih pupuk nanti akan membuahkan hasil. Betul, kayak gitu ya? Iya dong, disayang-sayang dulu dong, sama member juga disayang-sayang dulu dong, ya kan? Bisa dijual jadi mahal, sampai kesenggol sama suami langsung dimarah, sorry tadi ya, saya inget tuh. Oke, keren banget tuh ya kan. Nah, oke, kita udah jangan ngomongin tanaman terus. Nanti Bu Lisa di sini langsung udah pengen pulang cepet-cepet. Oke, ya. Sekarang saya mau tanya satu lagi sambil menunggu pertanyaan di kolom chat ya. Ada satu lagi dulu, Nah di sini saya udah mau catat oret-oret tadi. Nah, banyak mungkin yang berkata, aduh saya tuh udah kerjain semuanya gitu kan ya.
tapi kok belum ada hasil gitu ya. Apakah ini berarti apa yang saya lakukan ini udah salah? Atau mungkin gue nggak laki nih, saya nggak beruntung nih hari ini. Apakah seperti itu Mbak Nanis? Ini sih saya yakin banyak yang merasa seperti itu ya, karena tadi juga saya mention gitu. Makanya mungkin kalau saya bisa dibantu untuk merecall slide saya yang tadi mengenai creativity dan flexibility. Ya, nah jadi ini balik lagi deh nih, phenomenal slide gitu ya, mungkin terngiang-ngiang nanti teman-teman lihat slide ini. Oke, tapi memang tujuannya seperti itu, karena saya pengen teman-teman tuh selalu ingat bahwa teman-teman harus mereview kembali, merecall kembali gitu. Jadi mungkin yang teman-teman lakukan memang sudah benar, tapi apakah sudah tepat sasaran gitu kan? Sama kayak kita nembak nih gitu, sasarannya di mana gitu, apakah sudah tepat gitu. Kalau perkara strategi hebat, saya yakin sih semua teman-teman yang ada di sini banyak banget yang jauh lebih hebat dari saya gitu ya, melakukan strategi atau jualannya mungkin top and roller gitu ya, mungkin saya sendiri juga nggak bisa gitu. Tapi kemudian jika kita udah merasa tadi kayak Mbak Debbie bilang ya, kayaknya gue udah ngelakuin itu terus gitu ya, gue udah semuanya tapi kok masih nggak beruntung juga gitu ya, atau nggak benar-benar nggak goal terus gitu. Nah, tapi pertama sebelum masuk ke situ, kata beruntung itu juga harus kita review dulu, karena beruntung itu kan datangnya dari Tuhan ya Mbak Debbie ya, bukan kita yang nentuin gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah usaha, which is doing everything consistently with creativity and flexibility gitu. Jadi di review ulang aja, mungkin bisa jadi kita udah ngelakuin nih konsisten, gue udah ngerasa gue kreatif kok gitu, gue melakukan inovasi kok, nggak cuma itu doang gitu, tapi apakah tepat dengan musim. Nah, kita balik lagi ke musim itu, udah tepat nggak di saat sekarang ini kita melakukan ini. Kalau belum, ya coba lagi trial and error gitu. Seperti itu sih Mbak Debbie, mudah-mudahan membantu ya. Bantu banget. Coba lagi, di-review lagi gitu ya. Yes. Masih kurang atau ternyata gitu ya, bisa upline juga, share sama upline, mungkin bertanya konsultasi. Betul gitu banget kan. Ikut Zoom seperti hari ini. Makanya tadi saya kasih applause buat teman-teman yang datang hari ini kan Mbak Debbie. Kita tepuk tangannya. Oke. Nah, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang ada di rumah. Pertanyaan yang pertama nih yang udah kita pilih, teman-teman host yang sudah memilih, kru Young Living yang berada di studio Young Living Agro Plaza. Pertanyaan pertama dari Mbak Sartika Deli Park. Halo Mbak Sartika Deli Park ya. Sasa kita lagi ini properti ini. Oke. Nah, di sini Mbak Nanis mau tanya dong, apakah sistem cash tetap akan efektif dilakukan jika circle kita sudah memakai produk yang living di awal dan tidak berbelanja di kita? Oke. Perkara efektif atau tidak efektif tentunya akan berbeda setiap orang ya Mbak Debbie ya. Tapi yang bisa saya jawab di sini based on pengalaman saya, sering kali nih ini terjadi gitu. Jadi tadi ya perkara pay it forward. Memang kita kalau misalnya mengedukasi orang di Instagram kita, apakah kita pilih-pilih audiensnya? No, I don't think so ya kan, semua orang bisa lihat gitu loh. Tapi apakah terus kalau misalnya teman-teman kita di sekitar kita tadi katanya sudah pakai yang living gitu, terus mereka follow Instagram kita, tapi joinnya sama orang lain ya kan gitu, empat juga, ya iyalah kan kita human tadi. Sebel juga ya, kenapa sih kok dia follow-nya Instagram kita, nanya-nanya di kita, tapi bukan join di kita. Itu gimana? Menurut saya, ya tetap aja pakai tadi konsisten, ya kan? Kita lakuin aja aktivitas-aktivitas yang kita bisa, kita bikin lebih kreatif lagi, kemudian orang tuh akan attract ke kita kok. Orang akan melihat bahwa, oke ya, orang ini secara konsisten gitu ya, terus-menerus mengedukasi siapapun, terlepas dari dia membernya atau bukan, gitu kan ya. Terus perkara habis itu dia beli di kita atau tidak, itu udah bukan urusan kita gitu. Tapi possible nggak habis itu misalnya dia merekomen kita ke temennya, karena it happens to me gitu ya. Iya. Ada ya pengalaman kayak gitu ya. Gitu. Jadi misalnya kemudian ada temennya atau keluarganya yang membutuhkan, dia akan rekomenin gitu loh. Atau misalnya orang lain kan bisa ngelihat, si ini follow-nya ini.
gitu. Kalau Instagram kan ininya gitu, algoritmanya Mbak Debbie. Kemudian akan otomatis trafficnya ke Instagram kita juga akan kena gitu, akan dapat. Atau mungkin kita nggak usah ngomong Instagram deh ya, kita ngomongin setiap hari kita pakai oil gitu. Kalau kita lagi ketemu sama teman-teman gitu, tapi walaupun teman-teman kita udah pakai oil juga, terus apakah kita jadi stop pakai oil di depan mereka? Kan enggak. Kalau saya sih pilih enggak. Kenapa? Ya udah biarin aja, orang akan lihat kok gitu. Jadi mungkin hasilnya lagi-lagi tidak bisa instan, tapi anggap aja ini kita berbuat kebaikan dan kita sharing sama orang ya. Nanti insya Allah ada hasilnya di kemudian hari. Seperti itu, semoga membantu. Iya, jadi balik lagi seperti kayak yang tadi Mbak Nanis jelaskan gitu ya. Jadi tetap aja gitu ya. Berarti gitu ya kalau saya tadi ambil kesimpulan, nanti one day dia pasti ingat, oh yang kemarin itu Mbak Nanis loh, dia tuh selalu respon loh, padahal dia nggak sama dia gitu kan. Kurang lebih seperti itu Mbak Debbie. Pas waktu ingat yang lucu yang diingat adalah Mbak Nanis gitu ya, atau siapa gitu ya. Gitu. Berarti kayak gitu ya Mbak Nanis ya. Oke, sudah bisa jadi member nih kayak. Mbak Debbie KTP-nya berapa mungkin ada boleh? Pak Dimas. Oke. Nah, ada pertanyaan berikutnya Kak. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada pertanyaan berikutnya Mbak Nanis. Nah, dari Ibu bacanya gimana nih? Wise Herawati ya. Ya. Tapi bijaksana. Mungkin dia ya bijaksana ya. Oke. Ibu Wise, wah ini comply banget nih. Bener-bener pakai nama, nomor ID. Barangkali dapat hadiah gitu loh. Kan usaha itu kita nge-try. Oke, jangan salah. Abis ini kita ada quiz lagi loh Mbak Nanis. Jadi pastikan apa yang tadi Mbak Nanis jelaskan dan sampai nanti ini pertanyaan pasti ada jawabannya, jadi didengarkan dengan seksama. Oke, Mbak Wise, pertanyaannya dari Mbak Wise ada self-care versi Mbak Nanis itu apa? Siapa tahu bisa menginspirasi kita yang dalam kondisi stuck. Wah, stuck gitu ya. Oke. Mbak Wise, ya sebenarnya ya mau ngerimain dulu bahwa self-care dan arti self-care sebenarnya buat setiap orang mungkin bisa berbeda gitu ya. Self-care ada yang mengidentikan dengan, gue keluar sebentar dari rumah, kemudian ke salon, apa segala macam gitu ya. Oke, boleh. Tapi apakah kemudian jika kita terus-menerus melakukan hal yang sama kayak gitu, kita juga lega? Kan enggak juga ya, karena pulang ke rumah juga tetap ada kerjaan gitu ya. Artinya belum solutif gitu, tapi bukan berarti nggak boleh gitu, boleh banget dilakuin kalau memang ada waktunya dan kalau memungkinkan. Nah, kalau buat saya pribadi gitu ya, buat saya seperti yang mungkin tadi sempat kita bahas ya di awal gitu, kalau saya being here today di kantor yang living ini merupakan self-care juga buat saya. Kenapa? Karena menurut saya ini saatnya saya bertemu dengan orang-orang hebat di kantor yang living. Kemudian saya bisa mendapatkan ilmu tambahan kayak tadi, caranya mengatur kamera, settingan segala macam, itu kan bagian dari saya mengupgrade diri. Kenapa sih kok upgrade diri aja juga termasuk self-care? Loh iya dong gitu. Kan emang kita mau di situ-situ aja gitu. Kita mau nggak upgrade diri, padahal kan tadi itu musim berganti terus loh gitu. Kita dituntut untuk selalu kreatif gitu, selalu bisa mengikuti perkembangan zaman segala macam. Nah, menurut saya ya, ini saya pribadi lagi-lagi ya, buat saya seperti ini juga self care gitu. Kemudian saya bisa berkesempatan ikut training dari Ahing atau Coach Har gitu. Itu pun juga bagian dari self care saya. Kan artinya saya menyayang-nyayang diri sendiri gitu kan. Aduh Nanis gitu, kayaknya kita harus belajar lagi, kamu harus upgrade diri lagi deh supaya bisa lebih baik lagi misalnya memimpin timnya, atau mungkin lebih baik lagi menjadi seorang ibu gitu, bisa membagi waktu. Nah itu bagian dari self care Mbak Debbie. Tapi apakah terus Mbak Nanis kok kayak nggak seru banget ya gitu, nggak seru banget belajar kayak gitu-gitu? Enggak juga, tetap lah gue ke salon lah ya kan. Tapi pandemi nggak bisa nih. Tapi itu tadi, cara orang bisa macam-macam gitu. Balik lagi, managing your time juga penting, jangan lupa. Oke, tadi jawabannya langsung inspiring banget. Jadi kayaknya Cideni ada di foto tadi langsung jawab, aku juga pengen ketemu gitu kan. Kangen. Iya, ayo ke sini Cideni. Tapi tunggu udah selesai dulu pandemi ya. Iya nih, aduh. Oke.
Nah, bisa juga langsung jawab. Wah, makasih banget ya Mbak Nanis. Update diri bisa jadi bentuk menyayangi diri. Tambahannya nyalon. Wah, oke. Ya, oke. Kalau kayak gitu sambil saya juga masih punya pertanyaan. Boleh ya? Oh, nanya ke aku? Iya dong. Udah kayak ujian ya? Kayak ujian. Nanti boleh balik tanya ke saya, tapi hal lain ya. Oke. Tentang kondak boleh. Boleh, nanti teleponan aja ya Mbak Dewi ya. Iya. Oke. Nih, Mbak Danis, tadi saya perhatikan kan kita tuh harus konsisten gitu kan ya. Harus konsisten gitu. Bahkan ada dalam huruf pertama dari C gitu yang di cache itu tadi kan ya. Iya. Seperti itu. Nah, kadang kita juga merasa gimana ya, kalau mau konsisten terus, tapi kita kadang harus memilih dua hal yang mungkin hal yang sama pentingnya, tapi kita bingung gitu. Dan di saat kita harus fokus, ternyata kita ada permasalahan atau dalam masa-masa sulit gitu ya. Nah, kalau Mbak Nanis pernah nggak mengalami seperti itu, mengalami masa-masa sulit gitu, atau semuanya lancar seperti kayak jalan tol? Coba gimana nih Mbak Nanis? Kalau saya bilang saya nggak pernah ngalamin masalah, kayaknya bohong banget ya Mbak Dewi ya. Because I believe semua orang ya, mungkin 230 orang yang ada di sini pasti jalannya nggak mulus terus gitu ya, ada ups and down-nya. Sambil saya cerita mungkin boleh tim refer ke slide saya yang mengenai engage. Ya. Nah, saya sedikit cerita dulu ya, kenapa sih saya tampilinnya engage with your people di pertanyaannya Mbak Debbie gitu ya. Masa sulit itu kan kita pasti terjadi gitu loh. Terus apa yang harus kita lakukan ketika tadi itu, aku kasih contoh dari pengalaman sendiri ya. Jadi tahun lalu kita ada masalah di rumah. Mungkin teman-teman sebagian udah tahu gitu ya, karena saya juga pernah Zoom tentang ini. Rumah saya kedatangan si yang sedang kita hadapi sekarang, kita lagi perangi sekarang, itu kemudian dia kucuk-kucuk mampir tuh ke rumah ya kan. Yang kena adalah ibu saya dan adik saya. Nah, saya sebagai anak paling besar gitu ya, dan kemudian di rumah saya itu rame gitu Mbak Debbie ya. Jadi ada anak saya, kemudian waktu itu masih bayi gitu ya, belum setahun gitu. Panik kan harus ngapain segala macam. Tapi itu saya ingat itu September gitu. Nah, tadi Mbak Debbie ada mention ya, September biasanya tuh ini ya. Selalu uprank. Nah, selalu uprank gitu. Kali ini mungkin bukan saya yang uprank teman-teman, tapi tim saya pun banyak yang sedang mengejar uprank tadi itu. Gitu. Kemudian saya jadi bingung kan, sebagian hati saya tuh kayaknya gue harus ngurusin nyokap gue nih gitu, ngurusin rumah gitu, harus manage gimana tuh makanan, karena kita isolasi di rumah Mbak Debbie gitu. Kita isolasi di rumah, kemudian karena waktu itu kita nggak dapet rumah sakit seperti itu. Ya? Iya, karena aku agak lupa, tapi kalau nggak salah saat itu wingnya yang yang waktu itu kan akhirnya dibuka lagi yang di Senayan itu. Nah, waktu itu belum dibuka gitu, belum diperbanyak, akhirnya kita udah telepon ke semua rumah sakit nggak dapat gitu. Singkat cerita, kita harus menyiapkan semua keperluan untuk ibu dan adik saya di rumah. Sementara rumah saya kan ya segitu-segitunya ya, which is kita harus tetap bisa konsen kerja segala macem gitu. Terus ada bayi juga, kemudian tim saya gimana gitu, sementara banyak yang sedang mengejar mimpi-mimpinya juga gitu loh. Kan kita nih jalan bareng ya Mbak Debbie ya gitu kan, nggak mungkin saya tiba-tiba MIA hilang begitu aja tanpa ngurusin tim. Maka apa yang saya lakukan? Nah ini makanya kenapa pentingnya engage with your people. Di saat saya butuh bantuan gitu, di saat saya harus membuat priority, maka orang-orang ini adalah yang saya andalkan Mbak Debbie ya. Mungkin yang di slide tadi cuma 4 orang ya gitu, tapi itu 4 orang yang sangat saya sayang gitu. Dan di bawahnya mereka pun ada tim-timnya gitu. Dan apakah bisa dengan sekali saja saya minta tolong gitu ya, misalnya tolong urusin ini ya tim dulu ya, karena misalnya gue harus fokus dulu ini segala macam gitu. Kan kayaknya itu nggak bisa terjadi kalau saya tidak build relationship dulu dengan mereka sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, karena alhamdulillahnya gitu ya, hubungan kami baik, berjalan dengan baik gitu, maka saya juga bisa minta bantuan dengan Cikiti segala macam. Alhamdulillahnya semuanya berjalan normal aja tuh gitu ya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Jadi memang kita harus bikin priority gitu, tetap dong, karena saat itu kan
nggak bisa ditakar-takar, nggak bisa ditawar lagi bahwa saya harus ngurusin keluarga dulu gitu. Tapi it's a blessing bahwa kita punya organisasi yang stabil gitu ya, karena kita sudah engage dengan orang-orangnya. Tapi Mama akhirnya alhamdulillah kuliah. sekarang sudah sehat. Memang sempat kena kayak long covid ya, jadi kayak gejalanya tuh sampai sekarang batuk-batuknya masih ada gitu, tapi ya insya Allah sehat. Adik juga ya Iya, sudah sehat ya. alhamdulillah. Syukur ya, itu senang dengarnya. Oke, jadi nggak semuanya lancar, pasti ada aja dong. Tentunya ada tim-tim yang selalu support. Jadi Betul. bukan berarti Mbak Nanis langsung apa istilah sekarang apa ghosting gitu langsung hilang gitu ya. Tapi jangan sampai ya ghosting gitu ya, deh. Ya, itu ya. Dihilangkan itu, dilupakan gitu ya. Oke. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya dari pertanyaan, saya ada satu pertanyaan lagi. Ini saya tuh sempat ngobrol sama Mbak Nanis. Mbak Nanis tuh punya tips khusus yang menurut saya ini unik gitu ya. Bukan hanya saya aja, teman-teman yang ada di sini bilang unik gitu kan. Terutama buat challenge Korea ini. Waduh, gitu kan. apa nih? Deg-degan gue. Nah, katanya nih ada sesuatu yang Mbak Nanis miliki bersama tim agar timnya tetap semangat mengikuti challenge Korea. Seperti itu. Boleh dong diceritain ke kita semua yang ada di sini, yang juga hadir ada di rumah. Oke, jadi ini bisa dibilang bentuk engagement kami di tim gitu ya. Seperti yang kita tahu kan Young Living bikin challenge pergi ke Korea itu namanya Young Living Leadership Camp, YLC. Nah, kalau yang menang nanti kan insya Allah kita pergi ke Korea gitu ya. Terus persyaratannya ya menurut tim saya sih berat banget ya, terutama untuk growth OGV-nya, PGV-nya gitu. Kemudian di perjalanan pun juga saya yakin, walaupun kayaknya gampang enroll 2 doang gitu, tapi ternyata di perjalanan tidak semudah itu gitu. Nah, saya sudah antisipasi ini dari awal gitu, bahwa akhirnya saya memutuskan untuk membuat grup WhatsApp ceritanya. Grup WhatsApp, iya, khusus buat semua yang ikut challenge Korea itu, Mbak Debbie gitu. Mereka awalnya kayak ngapain ya dimasukin ke grup ini kan udah banyak grup. Nah, tapi saya bikin variasinya adalah di grup itu kita nggak melulu ngomongin kerjaan. Oh, menarik nih. Menarik ya. Jadi ya ada salah satu dari leader saya yang kebetulan lagi kursus Korea. Ya. Bahasa Korea? Kursus bahasa Korea. Gitu. Namanya dia. IELTS ini, apa dia bentuk kayaknya sebenarnya dia memang suka sih. Karena tiap hari kayaknya nonton film Korea. Nah, itu juga mungkin ya. Nah, jadi saya minta dia untuk berbagi dong, tolong dong. Jadi misalnya jadi kita bikin jadwal tuh Mbak Debbie, misalnya setiap hari Selasa gitu. Kalau misalnya dia sedang tidak sibuk gitu ya, tolong dong di-share sepatah dua patah kata dalam bahasa Korea yang sekiranya nih nanti teman-teman ketika berangkat ke Korea nih bisa lah ngomong dikit gitu ya, misalnya nyampe di airport gitu ya, sampai di Seoul gitu, terus ngomong misalnya nama gue siapa sih gitu, terus gitu nunjukin paspornya apa segala macam, kayaknya remeh banget ya, kayaknya kok jadi ngapain sih nih si Nanis gitu, tapi menurut saya ya ini it's one way gitu yang siapa tahu bisa membuat teman-teman di tim itu semangat. Kemudian ada juga Ocha yang kemudian dia sharing untuk makanan-makanan di Korea tuh yang halal apa aja gitu. Karena kebanyakan dari kami muslim gitu kan. Kan pada takut kan, ragu-ragu. Karena ada pemikiran seperti ini Mbak Debbie. Aku males orang hadiahnya ke Korea, kayaknya gue juga ibu rumah tangga ya, belum tentu dapat izin suami ke Korea lagi, ntar gue makannya susah nih gitu. Gimana? Ya, udah gitu dia udah punya pemikiran kayak gitu, berarti itu namanya limiting belief kan. Artinya dia udah membatasi dirinya sendiri, kemudian akhirnya jadi, udahlah gue nggak usah enroll. Nah ini kan sebenarnya yang dihindarin, gitu. Nah makanya saya membuat grupnya sedemikian, semoga menarik ya teman-teman yang ada di grup, sedemikian gitu supaya kita tuh nggak bosan gitu. Mungkin teman-teman, ya tentunya pasti ada yang, gue nggak tertarik sama ini, gue mau diem aja di grup, boleh banget karena balik lagi ya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang Mbak Debbie, tapi at least it is the thing that we do di grup, silakan yang mau berkontribusi atau tidak gitu. Nah, hopefully dengan kita belajar bahasa Korea gitu, terus di tempat-tempat tujuan wisata kayak gitu-gitu juga bisa membantu menyemangati teman-teman gitu sih. Yang tadi bilang makanan yang nggak halal, jadi kalau sambil udah tahu tempat makanan yang halal, atau bawa mie instan mungkin ya, masak sendiri bawa, daripada dia bawa Indomie sendiri kan. Nah ya gimana tuh. Nah
Ini menarik nih. Berarti Mbak Nani sudah bisa bahasa Korea? Aduh, ini bahaya nih. Tadi kan bilang satu patah, dua patah-patah gitu ya. Coba satu kalimat yang simple mungkin di sini. Coba nih hasil belajarnya. Mau dong, kita mau dengerin. Ini namanya digojlok ya. Boleh Tapi ya? kalau ngomong anyong hasil kayaknya diskualifikasi gue nih. Nggak boleh ya, cuma kayak begini doang. Saya juga bisa. Saya gitu. anyong hasil juga bisa. Oke. Yang lain dong. Apa kira-kira? Ini nggak boleh ada 50-50 atau call a friend ya Mbak Devi ya, buat minta bantuan gitu. Boleh. Boleh. Atau boleh di Google dulu boleh. Ini aku coba aja kali ya. Yeah. Teman-teman, aku yakin banyak banget di sini yang Korean drama freak gitu, yang mungkin jago banget bahasa Koreanya. I don't know gitu. Ini saya cuma ini ya, lagi dites sama Mbak Devi di depan 200-an orang. Jadi kalau misalnya salah, tolong dimaafin. Tapi mungkin kira-kira oke, gini aja deh. 여러분, Young Living Leadership Camp Ijimaseo, fighting! Wey. Tepuk tangan sampai Mas Surya tuh. Itu artinya apa? Ulang dulu. Apa tadi? Yorobun. Terus? Young Living Leadership Camp, itu karena gue nggak tahu bahasa Koreanya. Young Living Leadership Camp, Ijimaseo. Fighting. Artinya, ya, aku kasih tahu nih. Iya dong. Oke, ya, teman-teman sekalian, pemirsa gitu deh, benar ya, pemirsa. Jangan lupa ya sama challenge Young Living Leadership Camp. Semangat! Keren gak sih? Ya ampun. Saya boleh ikut kelasnya nggak, kursus di bahasa Korea? Boleh ya. Coba tahu nanti juga ikut ke sana biar udah tahu. Oke. Tuh, katanya nggak sih Om Bandian ngajarin mana nih? Iya tuh, takut malu kan sama downline sendiri nih masalahnya kan. Aduh, malu deh. Puisi juga lucu, keren ya. Gitu kan, ini menarik. Biasanya juga seru ya. Langsung udah lulus. Daripada saya tanya, mana nih kode etik untuk halaman berapa, pasal berapa, lebih ribet ya. Oke, baik. Nah, Mbak Nanis, tadi udah seru banget gitu kan. Nah, biar lebih seru lagi, saya tadi janji punya 2 kuis lagi. Boleh? Oh, tuh yang ditunggu-tunggu tuh. Karena masih ada banyak orang nih Mbak Devi nih, 214 juta rakyat Indonesia. Yes, khusus untuk mendengarkan Mbak Nanis hari ini ya. Oke, nah ini udah Kamsahamnida Mbak Nanis lu. Kamsahamnida tuh bahasa mana? Nah, kan? Coba sekarang aku yang ngetes. Taunya bahasa Madura gimana coba? Mater setelangkong. Nah, coba gimana? Oke, langsung aja kita ke kuis ya kan. Boleh. Nah, saya punya nggak sabar kan ya. Nah, formatnya masih sama kayak tadi. Jadi untuk nama, nomor ID dan jawaban ya. Nanti akan dipilih jawaban yang paling cepat dan yang paling benar. Dan jangan lupa ditunggu dulu ada kata-kata start ya dari host, baru boleh menjawab. Kalau misalnya belum ada kata start tapi sudah menjawab, jadi tidak akan dipilih. Oke, siap-siap. Saya jadi ketawa. Aku jadi ikut deg-degan nih. Apa nih? Nggak boleh milih loh ya, nggak boleh jawab. Oke. Sambil ngeliat-ngeliat oil yang ada di sini, siapa tahu ada yang bisa di-stop gitu. Ada one heart ya. Aduh, nah itu dia yang udah diincar dari tadi. Keren kan ya? Oke. Nah, pertanyaannya. Tada. Tadi Mbak Nanis sebutkan kata cash. Nah, apa kepanjangan dari kata cash? Silakan. Nah, sudah ada juga di skrip. Gampang ini. Di kolom chat segera ya. Apa coba? Langsung. Ya, kayaknya kita udah dapet pemenangnya nih. Sudah dapet ya? Cepet nih kayaknya. Cepat. Oke. Cari-cari gurita. Ya, jari-jarinya ya. Oke, sip. Udah oke? Teman-teman yang di kru yang living yang ada di ini sudah oke kah? Sudah diketik sama Mbak Indah di sini quiz for gitu ya. Jangan lupa siapa pemenangnya tidak bisa digugat ya. Jadi sudah dipilih yang tercepat dan terbenar. Selamat. Ya. Ini jawab semua nanti hadiahnya nih. Oh ya, sebelum masuk ke hadiahnya ya. Oh iya, dari tadi kita lupa ya, saking keasikan yang ngobrol ya. Lupa. Yang pertama tadi lavender ya. Ya. Yang kedua Mbak Nanis peppermint. Setelah pertanyaan yang keduanya Mbak Nanis? Lemon yang ketiga ya. Nah,
yang baru saja yang saya tanyakan yang tadi kebanyakan dari cash itu dapat hadiahnya peppermint saja. Oke, Bukan selamat. saja. Langsung ya. Soalnya kepengen. Aku pengen. Oke. Oke. Nah, sekarang masih ada satu lagi, Mbak Nanis, biar lebih seru lagi. Masih ada satu lagi, ya. Nah, ini kuis yang kelima. Ya. Tadi Mbak Nanis udah sebutkan. Formatnya nggak usah saya kasih tahu lagi ya, karena sudah tahu. Tapi basically adalah nama, nomor, ID, dan jawaban. Oke? Jangan lupa ditunggu setelah host menyatakan start. Gitu. Oke, pertanyaan kelima. Tadi Mbak Nanis sebutkan dengan bahasa Korea yang saya tuh lepotan ngomongnya nih. Sempat catat loh. Oh ya? Di sini sempat. Saya baca dulu, nggak tahu nih pronunciation-nya. Eurobun Challenge Korea Ijimayo. Waiting. Nah, dulu apa arti dari kata-kata yang tadi? Silakan di kolom chat. Ya, boleh ngambil lihat Google, tapi cepet-cepetan. Siapa yang menang, dia yang dapat dan juga yang benar tentunya. Dengan format. Udah cepet banget. Kayaknya sudah ada. Antara tadi nyimaknya bener banget atau emang semuanya ternyata udah ngerti bahasa Korea. Jangan-jangan saya yang salah tuh tadi pronounce ya Mbak Devi ya. Oke. Kan kita bukan orang Korea, jadi apa wajar katanya kalau salah ya nggak gitu kan? Oke, sudah ada yang jawab kah teman-teman yang di sudah. Iya, kayaknya udah ada yang bener kok. Itu udah. Siap dah ya. Kita udah dapet yang bener. Oke. Ya, jadi jawabannya adalah tadi apa teman-teman sekalian jangan lupa challenge apa tadi? Yang Living Leadership Camp. Semangat. Gitu ya. Waiting itu semangat ya? Iya. Oh, sebenarnya pronunciasinya kalau saya diajarinnya kedengarannya seperti fighting gitu loh. Oh, seperti fighting gitu. Walaupun tulisnya waiting gitu ya. Betul. Oke. Saya tahunya cuma apa? Mujigai. Mujigai karena restoran. Enak kayaknya gitu kan. Nih, Mbak Devi, tadi mungkin teman-teman bisa ngelihat ya hadiahnya ini yang ada di meja ya tadi Mbak Devi ya. Kan tadi kita belum kasih lihat ya karena lupa kan. Nah, ini ya tadi lavender, peppermint, and lemon teman-teman semua. Iya. Jadi nanti yang terakhir ini yang lemon. Oke, yang terakhir lemon ya. Lemon ya, jadi akan dipilih di akhir acara itu akan kita umumkan siapa pemenangnya. Oke, ini saya lihat di kolom ada yang raise hand. Teman yang raise hand. Nggak mungkin kepencet kali Mbak Devi ya. Oke, baik langsung saja. Oke, sekarang saatnya Mbak Nanis kita mau umumkan tentang siapa sih pemenang atau 10 pemenang dari giveaway yang udah kita post di yang repost kemarin ya Mbak Devi ya. Iya. Makanya pastikan untuk selalu follow YLID Education ya, seperti itu. Nah, di situ di YLID Education ada challenge yaitu siapa yang bisa repost dan likes yang terbanyak tentunya dengan menggunakan hashtag yang ada akan dipilih 10 pemenang yang masing-masing akan mendapatkan satu botol lavender ya 15 ml ya. Nah, akan kita umumkan sekarang. Dan pemenangnya adalah sebentar. Saya bukan banyak. Oh iya, 10 orang ya. 10 orang. Ternyata sudah ada di screen. Saya juga selamat. Ternyata di screen ada. Oke, pemenang nomor 1 nama akunnya adalah ecoil.id. Ruth Sanpao, udah kayak Korea-Korea gitu ya namanya ya. Kemudian yang ketiga adalah Diah Afsari. Yang pemenang keempat adalah L_shop02. Kemudian yang kelima Adinda Rotika. Oke, berikutnya Mbak Nis boleh dibaca. Yang keenam adalah missoil.ternate. Jauh ya dari Ternate rupanya. Kemudian selanjutnya adalah Diah Kurniasari. Selamat. Nomor 8, Saida. Kemudian nomor 9, Henry Bapak Oil. Tumben ya, Bapak-bapak ya kayaknya. Kita bisik-bisik gitu. Yang terakhir Aroma Oilku. Selamat ya semuanya. Saya juga mau ini nih Mbak Devi ngucapin terima kasih banyak untuk yang udah merepost. Karena gini, kadang-kadang kita nge-repost kan ragu-ragu gitu ya. Apalagi
siapa ya, bukan leader gue nih, gitu kan, gitu. Nah, makanya makasih yang udah merepost semua postingan YLID. Itu dapat hadiah deh 10 orang. Selamat Iya. ya. Betul sekali. Dan pengumuman ini selain di hari ini, Mbak Nanis, kita juga akan post kembali di YLID Education. Oke. Dan pastikan DM atau direct message nanti di YLID Education di IG-nya ya, dengan memberi nomor ID dan alamat pengiriman juga ya. Makanya kalau belum follow untuk YLID Education, jangan lupa klik follow di YLID_education dengan klik nomor ID karena kita mau verifikasi terlebih dahulu. Di sana banyak sekali informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk bisnis kita semua ya. Oke, tadi pada banyak bilang selamat buat kita yang menang. Kalau bahasa Koreanya selamat apa ya? Congratulations aja deh. 50-50 please. Mungkin sebenarnya saya sih ingat, tapi kalau ditanyain begini langsung semacam kaget ya. Kayak ditembak gitu ya. Nanti kita browsing, coba handphone mana browsingnya. Oke, baik. Kalau kayak begitu, tadi udah pengumuman dari giveaway dari Business Hack yang sesi kali ini 5 Juni. Sekarang kita akan mengumumkan siapa pemenang dari semua kuis dari awal sampai akhir tadi. Baik dari saya, dari guest star hari ini Mbak Nanis atau Pramesti Lirintios ya, tadi jawaban tadi kita akan umumkan. Inilah pemenangnya. Wah, selamat. Tuh, yang bertanya tadi Mbak Wisa langsung menang loh ternyata. Oh iya benar juga ya yang tadi nanya. Oke, Mbak Wisa nomor 1, berarti pertanyaannya tadi yang dapat lavender. Kemudian Mbak Theodora Syah yang mendapatkan peppermint. Iya, di Mbak Nanis. Oke, kalau Mbak Rati, Mbak Nanis? Kemudian Mbak Rati dapat lemon. Berarti Mbak Kak Indonesia dapat peppermint lagi. Yes, dan terakhir Mbak Lisa Ninati dapat lemon lagi. Selamat ya. Selamat. Dan jangan lupa nanti tadi kan udah ada nomor ID-nya, nomor ID dan nama. Jadi nanti kita akan hubungi ya, berarti ya. Kita akan hubungi dari data yang ada di sistem tentunya, makanya pastikan data nomor telepon yang sudah ada di sana sudah benar ya. Oke, congratulations. Oke, wah, aduh, luar biasa. Kalau boleh saya ambil kesimpulan ya Mbak Nanis ya, apa yang Mbak Nanis sampaikan tadi, kalau misalnya kita lagi drop, lagi merasa aduh aku stuck nih gitu kan, aduh gimana nih, aku begini lagi pancaroba musim ini, selalu ingat pesan dari Mbak Nanis dengan kata-kata cash gitu ya, benar nggak sih? Benar. Gitu ya, benar, cash gitu ya, dibayar tunai, cash gitu ya. Jadi kalau lu ada masalah ingat cash gitu, sama kayak lagu ingat-ingat pesan mama gitu ya. Kalau ingat-ingat pesan Mbak Devi, jangan melanggar kondak ya teman-teman. Bukan saya loh ya, saya nggak bahas kondak. Jadi langsung gimana? Jadi enak ya. Oke, teman-teman sekalian, leaders dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, sesi kali ini telah berakhir. Terima kasih sekali atas kebersamaannya. Seru sekali untuk hari ini dan selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang ya. Dan pastikan juga, Mbak Nanis, di minggu depan di hari yang sama, yes, ada Mbak Sudiati. Ada Ci Sudiati ya. Kita waktu itu udah briefing bareng ya. Iya. Aku juga nggak sabar nih dengerin nih minggu depan. Gantian ya. Gantian. Ada Bu Sudiati, itu jamnya sama, jam 2 siang ya. Jadi di hari Sabtu jam 2 siang gitu ya. 2 anak cukup, perempuan sama saja. Oke. Nah, temanya udah dikirimkan di Mailchimp, yaitu seru juga, tidak kalah serunya dengan Mbak Nanis yang hari ini saya juga terkesima. Nanti judulnya adalah Being Mom, Wife, Boss, and Leader. Ya, oke. Sepertinya nyambung tuh ya sama yang tadi kita bahas ya mengenai managing time gitu kan ya. Benar banget. Keren nggak sih? Jadi kayak relate gitu ya. Betul. Semuanya ya. Berarti nggak boleh sampai ketinggalan ya teman-teman semuanya ya minggu depan. Oke, iya. Thank you sekali lagi Mbak Nanis ya. Mbak Nanis juga thank you banget udah datang hari ini. Appreciate banget bersama suami tercinta hadir di sini juga tadi. Di belakang layar. Sama Mbak Kiti juga di belakang layar udah datang jam 11 tadi gitu kan. Baca wow. Keren gak sih? Dan juga teman-teman semua yang ada di kantor gitu ya. Kita buka masker karena sudah ada penghalang ini ya dan sudah ada mengikuti protokol kesehatan. Semua di sini kita sudah menggunakan antigen segala macam. Dan di sini ada Kakak Lisa yang heboh dengan tanamannya. Ibu ini lagi dancing gitu kan ya. Juga
Bro Bolang, dan juga Bro Fadil, gitu ya. Terima kasih sekali semuanya. Love you all. Thank you. Dan sampai berjumpa di Sabtu depan jam 2 siang. Sampai jumpa. Sampai Bye-bye. jumpa. Thank you.